Nama saya Ida Bagus Tribayu atau biasa dipanggil Bayu. Saya berasal dari Bali. Bapak saya orang Bali asli dan ibu saya orang Jepang. Pekerjaan sebelumnya saya bekerja sebagai guide di Bali di bidang travel, tapi khusus untuk company Jepang. Jadi untuk tamu-tamu Jepang aja. Cuma sekarang karena corona udah nggak ada tamu lagi, jadi sekarang saya jualan makanan karena dulu saya sempat kerja di Jepang 3 tahun sebagai chef. Ya, dan sekarang saya di Bali ingin melanjutkan pekerjaan yang lama, terus saya ingin membuat bisnis sendiri. Ya, jadi saya sempat nyoba untuk saya sempat buka warung kecil-kecilan di Renon, cuma nggak berjalan lancar karena bisnis pertama saya. Terus lalu saya coba kerja di hotel untuk mencari pengalaman lagi, tapi karena saya merasa nggak cocok, karena kerja di hotel itu kita tidak bisa masak apa yang kita pengen masak. Jadi kita harus masak apa yang disuruh sama atasan kita. Sedangkan kalau hobi masak itu kita hobi untuk meng-create sesuatu yang baru, seperti membuat makanan yang inovasi yang nggak pernah kita buat sebelumnya, kita pengen buat, makanya kita suka masak. Bereksperimen itu kan seru. Cuma kalau kita kerja di hotel, kita kan nggak bisa bereksperimen. Kita harus masak sesuai sama standar hotel itu. Jadi seperti pekerjaan, bukan hobi. Jadi sebelumnya kakak saya juga guide. Jadi dia memang pekerjaannya sebagai guide, cuma dia ke Lembongan. Jadi dia khusus pantai, laut, berenang, spearfishing, diving seperti itu. Lalu karena saya membantu kakak saya pelan-pelan, lalu karena pelan-pelan pekerjaannya menarik sekali, bisa berkomunikasi dengan orang Jepang, dan lebih seru aja pekerjaannya, bisa sambil jalan-jalan. Lalu saya ikut kakak saya kerja di pantai, cuma lama-lama ternyata kebutuhan tamu juga ada di darat, seperti ke Ubud, ke Kintamani, mereka juga tertarik untuk melihat itu. Jadi setelah mereka pulang dari Lembongan, biasanya besoknya mereka minta jalan-jalan ke Ubud. Nah, dari situ saya menawarkan diri untuk mengantarkan, dari situ awal mula menjadi guide. Jadi sebelum saya buka Gigi Utama, saya juga sempat buka lawar cumi, saya juga sempat buka makanan lain, saya jual juga coffee jelly juga, cuma banyakannya gagal. Gagal itu lebih ke orang itu biasanya tertarik itu di awal aja. Cuma setelah biasa beli sekali, biasanya nggak ada repeater order. Jadi kita harus mencari orang baru, dan itu tuh kan zaman sekarang sulit, dan zaman corona juga orang semakin menggunakan uang tuh semakin menipis kan penggunaan uangnya. Jadi berkali-kali nyoba, akhirnya terakhir saya bikin Gigi Utama. Dan awal bikin Gigi Utama juga saya sempat down karena sebelum ada Grab dan Gojek, sebelum saya daftar kan saya masih jualan online aja. Nah, saat jualan online itu biasanya via Instagram aja. Jadi untuk mendapatkan tamu itu agak sedikit susah. Kadang-kadang satu hari nol juga pernah. Nah, di saat tamu hanya nol, itu membuat kita percaya dirinya jadi hilang, jadi tidak ingin melanjutkan lagi. Cuma yang membuat saya ingin melanjutkan itu customer-customer yang selalu mendukung, yang selalu repeater order. Ya, Gigi Utama ini repeater ordernya tuh bagus sekali. Makanya itu yang membuat saya semangat. Sempat juga mau berhenti juga, ingin ganti menu, ingin bikin makanan lain juga. Cuma ternyata yang paling cocok di lidah-lidah Indonesia itu makanan Jepang. Menurut aku yang bikin orang repeat order itu rasanya itu familiar banget sama Indonesia. Jadi makanan yang saya jual itu yakiniku don. Itu makanannya itu rasanya manis dan asin dan gurih. Nah, biasanya orang untuk makan rasa yang seperti ini itu mereka harus ke restoran-restoran Jepang mahal untuk bisa makan makanan yang rasanya seperti ini. Dan kebetulan waktu saya kerja di Jepang itu saya belajar masakan ini dan saya sendiri suka banget. Dan saya juga kasih tester ke teman-teman dan teman-teman juga responnya positif. Jadi menurut saya yang buat orang-orang di Bali suka sama Gigi Utama ini karena mereka bisa makan murah dengan standar kualitas makanan yang tinggi. Contohnya itu sapi yang dipakai. Sapi yang saya pakai di sini tuh sapi US. Terus telur yang kita pakai juga bukan telur biasa, tapi telur omega 3 tinggi. Dan harganya juga emang modalnya mahal, tapi karena kita home industry, kita bisa neken cost dan kita bisa jual ke orang lebih murah. Jadi awal saya jualan itu kita mengantar sendiri, itu bikinnya sendiri, jadi saya harus standby di rumah.
terus-terusan dari pagi sampai malam. Jadi kalau saya tidak di rumah, ya makanannya tidak jalan. Terus awalnya mikir juga sempat sistem PO, jadi mereka harus pesan dulu untuk malam. Jadi kita kumpulkan semua customer, baru kita buat. Cuma ternyata customer itu laparnya kan detik itu juga, jam itu. Mereka nggak mau biasanya nunggu sampai malam. Jadi biasanya orang yang PO makanan itu kurang bagus. Biasa kalau PO barang itu mungkin bagus, mungkin bisa. Tapi kalau makanan itu orang kan mood-moodan. Jadi kalau mereka laparnya sekarang, mereka pengennya sekarang. Nggak bisa nunggu sampai malam. Dan biasanya banyak kan cancel kalau kayak gitu. Nggak pernah kepikiran untuk keluar sih. Menurut saya Bali itu udah seperti rumah. Seperti kemanapun saya pergi ke luar negeri, ke Jepang, kemanapun, pasti pada akhirnya selalu kangen sama Bali. Mungkin dari masakan Bali itu enak banget. Kalau ditanya enakan masakan Bali atau masakan Jepang, ya pastinya masakan Bali. Dia lebih punya cita rasa yang susah banget lepas dari kecil. Terus juga Bali itu pulaunya itu bikin hatinya itu nyaman banget. Jadi di saat orang datang ke Bali atau tamu-tamu saya yang selalu ke Bali, mereka selalu pasti ingin balik lagi ke Bali. Itu bukan karena mungkin bukan karena pantainya, mungkin bukan karena Ubud atau Lembongan atau pantai dan aktivitas yang mereka lakukan, tapi lebih ke karena ini Bali. Jadi susah dijelaskan dengan kata-kata, tapi Bali itu secara nggak langsung dia punya suatu kekuatan daya untuk bikin hati itu nyaman untuk tinggal di Bali. Ke orang-orang Jepang, di saat mereka ke Bali, mereka bilang kalau mereka tinggal di sana itu seperti terkurung dalam suatu penjara, hidup hidup yang sudah diatur. Jadi kalau saya dulu pernah tinggal di Jepang, itu saya sampai tahu jadwal hidup saya sampai tahun depan. Saya tahu apa yang saya lakukan, itu karena pekerjaan di Jepang itu udah harus sesuai dengan ada apa yang ada. Jadi kita sampai tahun depan pun kita tahu libur hari apa. Nah, sedangkan di Bali itu kita punya kebebasan di mana jika kita sakit kita bisa libur, sedangkan itu tidak bisa dilakukan di sana. Atau kita punya upacara-upacara budaya kita bisa minta libur atau kita bisa lakukan seenak kita, tapi itu tidak bisa kita lakukan di sana. Mungkin kebebasan hal-hal kecil itu juga bikin kita nyaman tinggal di Bali. Kalau untuk utamanya, saya untuk kendalanya mungkin itu di Bali sebenarnya kita di Bali orang Bali itu tidak boleh makan sapi, karena kepercayaan orang Bali sapi itu kan hewan suci. Itu sedikit kendala di saya, itu banyak orang yang tidak bisa makan gyutama untuk orang Bali. Cuma customer saya itu banyak kan ada yang perantau atau orang-orang kantoran, atau karena orang Bali itu nggak terlalu fanatik juga, jadi beberapa juga makan gyutama. Jadi 50-50 sih, imbang juga.